Kitab Kejadian pasal yang ke-7. Kita akan membaca ayat yang ke-7. Maka masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Saudara yang baca. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Saudara lagi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Saya lompat ke ayat 17, nanti saudara baca ayat 18. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi, air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Demikianlah dihapuskan Allah. Coba ulangi kata dihapuskan. Segala yang ada di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera. Ya. Coba ulangi lagi yang keras. 2, 3. Tundukkan kepala. Bapa, kami serahkan hamba yang banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kebodohan di dalam tangan-Mu yang maha kuasa, maha pandai, maha tinggi, maha hebat, maha mengerti.
Ajarlah firman-Mu kepada semua jemaat-Mu pada malam hari ini, supaya kami tidak terpandang kepada akhir tahun, tetapi kami terpandang kepada Yesus, terpandang kepada keselamatan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar juga adanya. Semua yang percaya berkata, dari satu kesaksian tadi saya dengar ada kesaksian banyak tantangan. Orang Kristen kalau nggak ada tantangan bukan orang Kristen, jadi nggak usah diceritain tantangan itu. Percobaan, penyakit itu namanya aja di dunia, tantangan ada. Tapi tantangan yang paling besar di dalam gereja, khususnya orang Kristen, tidak sedikit pendeta-pendeta, adalah mengerti artinya keselamatan. Mengerti artinya keselamatan. Sebab nampaknya kita sudah salah menilai keselamatan itu, sehingga kita tidak berubah dalam hidup kita. Saya mau bicara satu kata, saudara cari lawan katanya. Tuhan siapkan surga supaya kita tidak apa? Tidak masuk neraka. Ulangi. Tuhan siapkan surga supaya untuk dosa Tuhan sediakan apa? Pengampunan. Untuk dosa Tuhan siapkan apa? Untuk kutukan, Tuhan siapkan apa? Pembenaran. Untuk kematian kekal, Tuhan siapkan apa? Kehidupan kekal. Nah, kita tahu kata keselamatan, kalau saya taruh keselamatan di sebelah kiri, di sebelah sini ada apa? Bukan, sudah diampuni dosa kok binasa. Itulah sebabnya kita mau dengan firman Allah. Judul khotbah saya malam ini adalah Dunia di Bawah Air. Semua ulangi. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7, kita membaca bahwa Rasul Paulus berkata, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Menyelamatkan keluarganya. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Sebetulnya kalau saudara banyak doa, baca ayat ini sudah mengerti. Kenapa Tuhan siapkan keselamatan? Karena adanya apa? Masa saya ulangi lagi. Mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan, berarti ada keselamatan keluarganya. Dan ia menghukum apa? Dunia.
Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi Nuh mempersiapkan bahtera untuk selamat dari apa? Dengan jelas itu dibaca. Menyelamatkan keluarganya. Ada kata selamat. Dan menghukum apa? Jadi keselamatan itu sebab dunia akan dihancurkan. Maka tadi di dalam kitab Kejadian semua mata air di samudra dibuka sama Tuhan. Sehingga dunia ini sampai di puncak gunung pun ketutup. 4,5 meter di atas puncak gunung tertutup. Sehingga tidak ada binatang yang hidup, semua mati. Dunia di bawah air, mati semua. Jadi Tuhan mempersiapkan bahtera keselamatan untuk apa? Lawan katanya. Tadi udah bilang sorga itu neraka. Kematian kehidupan. Kutuk pembenaran. Sekarang Tuhan mempersiapkan keselamatan untuk apa bagi Nuh? Karena ada ancaman apa? Hah? Dunia. Aduh, ini yang saya bilang gak ngerti. Dunia ini ancaman terbesar untuk Nuh. Sebab jahatnya manusia. Sampai Tuhan menyesal. Bikin manusia dia nyesel sekali. Padahal sudah bertambah-tambah. Entah berapa. Nah saudara kalau mau tahu betapa mata air itu dibuka. Sekarang saudara dikasih hujan aja kayak begini. Lumpur Lapindo aja, ahlinya Jepang bilang 30 tahun baru bisa berhenti. Yang was-was itu, ini saya mesti pakai ilmu pengetahuan supaya saudara ngerti. Kalau nggak pakai ilmu pengetahuan, ntar salah lagi saya. Orang Surabaya, orang Mojokerto tuh was-was. Apa nanti yang ambles ke bawah itu Surabaya? Apa Mojokerto, apa ada satu lagi? Sidoarjo. Sebab itu lumpur nggak berhenti-berhenti keluar. Jawa Tengah mulai. Ada lagi. Lumpurnya sampai tinggi 6 meter. Semprotan gas dengan lumpur. Kita sudah kelabakan. Pemerintah aja kelabakan. Baru 8 tahun. Dengan ahli Jepang bilang 30 tahun baru bisa berhenti. Sementara orang Kristen hidup senang-senang. Hidup tidak waspada. Natal dibikin pesta. Natal dibikin diskon, sale di mana-mana, Christmas sale. Bukan ke gereja, pada keluar negeri. Apa Tuhan nggak bicara kecelakaan ini pesawat? Dalam tahun ini 3 pesawat. Bisa oleh tembakan, bisa oleh karena awan jelek. Awan kan air. Ada yang satu tidak ditemukan sampai sekarang. Ahli banyak. Tidak ditemukan di mana tenggelamnya, kapan. Dicari sudah negara pakai canggih, nggak ketemu. Bayangkan kalau Tuhan waktu itu membuka semua mata air di lautan.